Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Faisal Tandar dengan NPM 33341800027. Di sini saya akan menjelaskan tentang deformasi plastis berat dan superplastis menggunakan metode equal channel angular pressing torsion atau disingkat dengan ECAPT. Berikut outline yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu metode, kelebihan dan kekurangan, aplikasi, lalu kesimpulan. Nah, teknologi Saver Plastic Deformation ini merupakan proses pembentukan logam di mana strand plastik ultra besar dimasukkan ke dalam perangkat cetakan dan mesin pada proses pengerjaan logam. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan logam berbutir ultra halus atau UFG yang disebut dengan ultrafine grain, sehingga sifat dari logam tersebut akan meningkat secara drastis. Ada 3 jenis metode dalam teknologi SPD ini, diantaranya ada ECAP, HPT, dan ARB, serta beberapa teknologi terbaru yang dikembangkan di beberapa negara seperti Korea, Jerman, Jepang, Cina, Rusia, dan Estonia. Untuk metode ECAPT ini atau Equal Channel Angular Pressing Torsion ini menggabungkan antara dua metode SPD yang paling representatif dan paling cepat dikembangkan. Selama setiap proses dari dua metode SPD di atas, sampel mengalami deformasi plastis yang parah dan berada dalam keadaan tegangan geser sambil mempertahankan penampang aslinya setelah setiap lintasan. Pada proses metode ECAPT ini menggunakan beberapa bahan, yaitu ada aluminium, magnesium, lalu ada zirconium dan scandium. Nah, proses ECAPT, penggunaan material pada metode ini tidak hanya menggunakan Al atau aluminium. Ada material lain seperti Mg, magnesium, Zr, zirconium, dan Sc, scandium. Nah, material ini umum digunakan untuk membuat material superplastis. Teknik-teknik yang terkait dengan SPD umumnya mengarah pada ukuran butir dalam kisaran submikrometer atau nanometer, dan oleh karena itu memiliki potensi untuk menghasilkan bahan yang mampu menunjukkan superplastis pada laju regangan yang sangat cepat. Mempertimbangkan plastisitas rendah, powder aluminium murni untuk mengakumulasi regangan plastis yang lebih besar dan untuk mencapai kerapatan yang lebih tinggi setelah lintasan multipass ECAPT ini diadopsi dalam penyelidikan ini seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, aluminium anti-rust dipilih sebagai untuk gambar yang pertama, aluminium anti-rust dipilih sebagai bahan tabung. Ini baru yang gambar yang kedua, skema tabung diilustrasikan pada gambar yang kedua. Serbuk Al murni dibungkus dalam tabung aluminium anti-rust dengan isi sekitar 75% dari kepadatan teoritisnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam saluran masuk untuk memproses dua lintasan ECAPT. Yang pertama melalui rute A. Nah, di rute A, sampel ditekan tanpa rotasi antara lintasan yang berurutan. Perangkat pemanas digunakan untuk memanaskan cetakan hingga 200 derajat Celcius.
Nah, lalu dipertahankan hingga kurang lebih 5 derajat Celcius melalui pasangan termal yang dipasang di dekat persimpangan saluran. Proses dimulai dengan kecepatan kurang dari 1 mm per detik. Untuk mengurangi gesekan menggunakan pelumas berbahan dasar grafit diaplikasikan selama proses pitch etch-up. Setelah melalui proses pitch etch-up terdapat perubahan makroskopis dari sampel. Sampel dapat mengalir dengan lancar tanpa retak di permukaan dengan rute A selama 2 lintasan. Selama proses pitch etch-up ini, deformasi geser yang parah terjadi ketika sampel melewati sudut berpotongan dan saluran puntir seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi ini sampai ini deformasi gesernya itu parah yang terjadi. Nah, karena tegangan geser, partikel serbuk dalam tabung dipadatkan dan telah mengakumulasi regangan plastis. Akibat gesekan tersebut, logam yang berada di atas dan di bawah sampel memiliki laju aliran yang berbeda selama proses deformasi tersebut. Nah, dapat kita lihat ini untuk hasil dari yang pertama, lalu ini yang kedua, lalu yang ketiga yang diputar tadi menggunakan torsion tadi. Nah, dapat diamati untuk hasil mikrostrukturnya ini bahwa perbedaan dari satu lintasan struktur mikro pada 3 bidang semuanya memanjang sepanjang arah tertentu. Butiran terus dihaluskan dan pori-pori sisa internal semakin menyusut dan tertutup, sehingga kepadatan deformasi sampel sebagian besar ditingkatkan. Tidak ada pori-pori yang terlihat di bawah pengamatan mikroskop optik. Pada bidang X, butiran yang terjepit setelah lintasan pertama dipaksa mengalami deformasi geser lebih lanjut. Pemanjangan diamati sepanjang arah sekitar 45 atau 50 derajat pesumbu Y. Sebagian besar butiran menjadi halus dan butiran kasar dipecah menjadi butiran halus. Ukuran butiran rata-rata sekitar 11,90 mikro. Namun, distribusi regangan masih belum homogen baik dalam ukuran maupun bentuk. Pada bidang Y, butiran yang hampir sama setelah lintasan pertama pitch etch-up sangat memanjang ke arah yang kira-kira sejajar dengan sumbu X. Nah, tanda geser pada butiran terlihat jelas. Pada bidang Z, butirnya mirip dengan setelah lintasan tunggal. Keduanya memanjang dan muncul struktur berpita, tetapi distribusi butirnya jauh lebih homogen. Nah, penekanan berulang dari bilet yang sama digunakan untuk mencapai regangan total yang tinggi dengan setiap bilet diputar 90 derajat ke arah yang sama antara setiap lintasan berurutan dalam prosedur yang ditetapkan sebagai rute BC. Rute ini dipilih karena pada percobaan AL murni menunjukkan bahwa itu mengarah paling cepat ke struktur mikro homogen dari butiran dasarnya. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan SPD. Kelebihannya itu metode ini terus berkembang hingga saat ini. Nah, untuk material jauh lebih kuat dari material biasa, daya tahan yang dapat berlipat, lalu ada teknologi yang terus terbarukan. Nah, untuk kekurangannya ada keterbatasan alat. Untuk di Indonesia sendiri hanya ada beberapa industri yang menggunakan
alat SPD ini. Lalu ada biaya produksi yang tinggi, untuk proses produksinya juga cukup lama, dan kurangnya kesadaran industri untuk logam UFG ini. Nah, untuk aplikasi teknologi SPD ini masih sedikit industri yang mengaplikasikan teknologi ini dikarenakan ketersediaan alat, bahan logam UFG, dan biaya yang terlalu tinggi. Tapi ada beberapa industri yang menggunakan teknologi ini, salah satunya industri pertahanan, di mana teknologi ini sangat berguna. Kenapa industri pertahanan? Karena kemajuan sistem komposit pada dasarnya 2 kali lipat. Pertama adalah karena terus adanya fundamental baru, yaitu resin dan lainnya. Kedua adalah integrasi bahan yang tersedia sangat terbatas. Solusi bahan multifungsi yang secara signifikan meningkatkan sifat atau kemampuan bahan. Nah, penelitian terkait material komposit ini telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa seperti aplikasi untuk armor yang menjadi aktivitas di Laboratorium Penelitian Angkatan Darat atau Kantor Menteri Pertahanan, Direktorat Pertahanan, Penelitian dan Rekayasa di Amerika Serikat. Nah, penelitian Angkatan Darat memiliki banyak program yang berlangsung yang mengarah pada teknologi yang mengeksploitasi konsep tersebut. Sebuah upaya untuk pengembangan teknologi lainnya juga sedang diperiksa untuk dikembangkan sebagai generasi baru yang lebih ringan, bahan kinerja yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pada pertempuran perang. Sifat-sifat logam diproses oleh SPD menunjukkan kekuatan tinggi, keuletan, dan karakteristik kemampuan untuk menahan kelelahan terhadap logam yang digunakan sebagai bahan struktural karena sifat tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa pemrosesan HAPT mengarah pada penyempurnaan butir yang signifikan dan ukuran butir rata-rata sekitar 0,2 sampai 0,3 mikrometer atau nanometer di setiap paduan. Paduan aluminium, magnesium, skandium, dan zirkonium menunjukkan stabilitas butiran yang unggul, dan karena itu adanya superplastis pada 773 Kelvin karena adanya endapan Al3 zirkonium skandinium yang lebih stabil pada suhu tinggi ini. HAPT adalah teknik baru yang menjanjikan untuk menyiapkan bahan butiran halus dari bubuk partikel dan memiliki nilai lebih baik untuk penyelidikan praktis dan aplikasi industri. Teknologi SPD ini dapat diaplikasikan pada industri kemiliteran atau alutsista karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan kebutuhan pasar yang sedikit, sehingga tidak dapat diproduksi massal. Nah, berikutnya beberapa referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan metode HAPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.